Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadia Almasyafikoh dengan NIM 30424026 Prodi KPIA. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas filsafat umum yang diampu oleh Bapak Muhammad Syamsul Huda. Baik, hai teman-teman, apakah kalian pernah bertanya-tanya bagaimana cara kita memahami dunia ini? Apakah semua yang kita lihat dan kita rasakan itu benar-benar ada? Atau hanya konstruksi pikiran kita saja? Atau mungkin apakah semua ini hanya soal materi dan kenyataan yang bisa kita ukur? Dalam video ini, kita akan membahas 3 aliran besar dalam filsafat, yaitu yang pertama ada idealisme, yang berfokus pada kekuatan pikiran dan ide-ide. Yang kedua, ada positivisme yang menekankan pentingnya fakta dan pengukuran melalui eksperimen ilmiah. Dan yang ketiga, ada materialisme yang memandang dunia hanya melalui perspektif fisik dan materi. Jadi, apakah dunia ini dibentuk oleh ide-ide kita? Fakta yang dapat diukur ataukah hanya oleh materi yang bisa kita sentuh? Mari kita bahas bersama-sama. Yang pertama yaitu ada idealisme. Idealisme adalah sebuah pandangan dalam filsafat yang mengatakan bahwa untuk memahami dunia ini, kita perlu melihatnya dari sudut pandang jiwa, pikiran, dan roh. Bukan hanya dari hal-hal yang terlihat secara fisik atau materi. Jadi, dalam idealisme yang dianggap lebih penting adalah hal-hal yang tidak terlihat seperti pikiran dan ide-ide ketimbang benda-benda atau materi. Yang pertama ada idealisme. Idealisme adalah sebuah pandangan dalam filsafat yang mengatakan bahwa untuk memahami dunia ini, kita perlu melihatnya dari sudut pandang jiwa, pikiran, dan roh, bukan hanya hal-hal yang terlihat secara fisik atau materi. Jadi, dalam idealisme, yang dianggap lebih penting adalah hal-hal yang tidak terlihat secara pikiran dan ide, ketimbang benda-benda atau materi yang ada di sekitar kita. Kata idealisme berasal dari kata idea yang ada artinya sesuatu yang ada dalam pikiran atau jiwa kita. Konsep ini pertama kali muncul dari pemikiran seorang filsuf Yunani kuno bernama Plato. Plato percaya bahwa apa yang kita lihat di dunia ini hanya bayangan atau gambaran dari dunia yang lebih tinggi, yang tidak bisa hanya dijelaskan dengan hal-hal yang bersifat fisik atau materi. Seiring waktu, pandangan ini terus berkembang, terutama pada zaman filsuf-filsuf besar di Eropa, seperti Immanuel Kant, Fichte, Schelling, dan Hegel. Mereka berpendapat bahwa dunia ini terdiri dari 2 hal utama. Dunia spiritual yang berhubungan dengan pikiran, ide, dan roh, dan dunia materi yang berhubungan dengan benda-benda fisik. Namun, mereka lebih mengutamakan dunia spiritual sebagai dasar dari segalanya. Secara singkat, idealisme mengajarkan bahwa untuk benar-benar memahami dunia, kita tidak bisa hanya bergantung pada apa yang kita lihat dan yang kita sentuh, melainkan juga harus memperhatikan pikiran dan ide yang ada di dalamnya, dan ide-ide yang ada di pikiran kita. Nah, siapa sih filsuf-filsuf aliran ini?
Yang pertama ada Fichte. Fichte adalah filsuf Jerman yang terkenal dengan teori Wissenschaft ajaran ilmu pengetahuan, yang mengajarkan bahwa dunia ini sebenarnya berasal dari aktivitas pikiran, yaitu aku atau ego. Fichte mencoba menjelaskan bagaimana hubungan antara aku atau ego atau pikiran dan dunia luar yang disebut non-ego berfungsi melalui tiap tahapan yang saling berhubungan. Yang pertama ada tesis. Aku pertama-tama menyadari dirinya sendiri dan eksistensinya. Yang kedua ada antitesis atau aku sadar bahwa untuk mengenali dirinya, aku harus melihat perbedaan antara hal satu dengan hal yang lain, yaitu benda-benda di luar dirinya. Yang ketiga ada sintesis. Aku dan dunia luar atau non-ego saling berhubungan, tetapi tidak sebagai dunia hal yang terpisah, melainkan sebagai bagian dari satu proses pikiran yang sama. Dunia ini tercipta melalui aktivitas berpikir aku atau ego. Bagi Fichte, dunia itu ada karena pikiran kita, dan untuk hidup secara moral, kita harus menghargai kebersamaan diri kita dan kebersamaan orang lain. Tugas moral itu bukan hanya untuk mencapai hasil, tetapi untuk tindakan itu sendiri yang berhubungan dengan pencapaian kesempurnaan spiritual. Yang kedua ada F.W. Schelling. Schelling adalah filsuf Jerman yang pemikirannya berkembang pesat. Bahkan di usia muda, ia sudah menjadi profesor. Ia awalnya mengikuti pemikiran dari Fichte, tetapi lama-kelamaan pandangannya menekankan bahwa alam bukan hanya objek fisik, tetapi memiliki roh yang hidup dan berkembang. Ia melihat alam sebagai sesuatu yang hidup, bukan hanya benda mati. Pada akhir hidupnya, pandangan Schelling baru berubah dari melihat Tuhan dan alam sebagai satu panteisme menjadi lebih menekankan pada keadaan atau voluntarisme, yaitu kekuatan yang ada di balik alam semesta. Ia berpendapat bahwa alam semesta sepenuhnya rasional dan mulai menilai agama lebih penting daripada hanya realitas fisik. Schelling juga membagi sejarah manusia dalam 3 tahap. Yang pertama, masa primitif, saat nasib mendominasi manusia. Yang kedua, ada masa Romawi, ketika manusia mulai berusaha aktif untuk mengubah nasibnya. Yang ketiga, ada masa yang akan datang. Sintesis dari keduanya yaitu keseimbangan antara kenyataan yang ada dan cita-cita ideal. Yang ketiga, G.W.F. Hegel. Hegel adalah salah satu filsuf terbesar dalam aliran idealisme Jerman dan sering dianggap sebagai puncak pemikir ini. Hegel berpendapat bahwa inti dari filsafatnya adalah konsep Geist, berarti roh atau spirit. Bagi Hegel, realitas dan sejarah berkembang menuju suatu bentuk kesadaran diri yang lebih tinggi. Hegel menggunakan konsep dialektika untuk menjelaskan proses ini, yaitu cara berpikir yang melibatkan 3 langkah. Yang pertama ada tesis, suatu ide atau kondisi yang ada. Yang kedua ada antitesis, pertengahan atau kebaikan dari tesis itu.
Yang ketiga ada sintesis, solusi atau penyatuan antara tesis dan antitesis yang membawa pemahaman baru. Proses ini terus berlanjut dan menggambarkan bagaimana ide-ide sejarah manusia berkembang. Hegel terkenal dengan ungkapan apa yang rasional itu real dan apa yang real itu rasional, yang berarti bahwa segala hal yang terjadi di dunia ini dapat dijelaskan secara rasional dan kejadian-kejadian tersebut adalah bagian dari perkembangan yang semakin yang semakin sadar akan dirinya. Secara sederhana, Hegel menganggap bahwa dunia ini adalah proses panjang di mana roh atau kesadaran diri berkembang melalui sejarah kejadian yang terjadi, dan setiap langkah dalam sejarah ini adalah bagian dari suatu tujuan yang lebih besar. Menuju pemahaman diri yang lebih sempurna, dengan demikian pemikiran idealisme ini berkembang melalui berbagai tahapan. Dimulai dengan Plato, kemudian diperkenalkan, disempurnakan oleh filsuf-filsuf besar Jerman seperti Schelling, Fichte, dan Hegel. Masing-masing memiliki kontribusi unik, namun semuanya menekankan bahwa dunia ini tidak dipahami hanya dengan materi, melainkan harus dipandang sebagai suatu yang erat kaitannya dengan jiwa, pikiran, dan roh yang ada. Selanjutnya ada materialisme. Materialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini berhasil dari materi dan proses fisik. Dalam pandangan materialisme, pikiran, kesadaran, dan bahkan kehidupan manusia adalah produk dari interaksi fisik yang kompleks. Pada penganut materialisme menolak adanya realitas supranatural dan meyakini bahwa semua fenomena dapat dijelaskan melalui hukum alam yang berlaku di dunia fisik. Menurut materialisme, manusia pada dasarnya adalah materi. Walaupun manusia itu lebih unggul dalam bentuk dan kompleksitas dibandingkan dengan benda mati seperti kayu dan batu. Dari segi eksistensinya, manusia pada akhirnya dianggap setara dengan benda-benda tersebut. Pandangan ini memicu kritik terutama dari aliran eksistensialisme yang menolak anggapan bahwa manusia sebatas materi dan tidak lebih tinggi. Salah satu kekuatan aliran materialisme adalah bahwa teorinya lebih sederhana dan lebih mudah dipahami karena berpegang pada kenyataan-kenyataan yang ada. Namun, aliran ini juga mendapat banyak tantangan, terutama dari kalangan agama yang menentang paham ateis materialisme, yang tidak mengakui adanya Tuhan atau kekuatan ilahi yang mengatur kehidupan. Beberapa kritik yang dilontarkan terhadap materialisme ada antara lain, yang pertama ada materialisme beranggapan bahwa alam semesta muncul dengan sendirinya dari kekacauan atau chaos. Namun menurut Hegel dan Kant yang mengatur bukan lagi chaos. Materialisme menyatakan bahwa segala peristiwa diatur oleh hukum
Padahal hukum alam juga diyakini merupakan tindakan dari suatu kekuatan rohani. Materialisme hanya menjelaskan segala kejadian dunia berdasarkan asal benda itu sendiri tanpa memperhitungkan kemungkinan adanya sumber luar, yaitu Tuhan. Selanjutnya, materialisme kesulitan dalam menjelaskan fenomena rohani yang paling mendasar seperti kesadaran dan pikiran manusia. Beberapa tokoh terkenal dalam materialisme antara lain yang pertama ada Anaximandros, Thales, Demokritos, Thomas Hobbes, Lemaitre, Foucault, Spitzer, and Karl Marx. Demikian, aliran materialisme berfokus penjelasan dunia melalui materi dan hukum alam, namun sering mendapat tantangan dari pandangan agama dan para filsuf dan yang lainnya. Filsafat lainnya yang percaya pada dimensi non-materi atau spiritual dalam menjelaskan kehidupan dan eksistensi manusia. Selanjutnya ada positivisme. Positivisme adalah sebuah aliran filsafat yang menekankan bahwa pengetahuan harus berdasarkan pada fakta yang dapat dibuktikan dan diukur. Aliran ini mengabadikan hal-hal yang tidak dapat dibuktikan melalui pengamatan atau pengalaman. Tokoh utama aliran ini adalah Auguste Comte, seorang filsuf asal Prancis yang hidup pada abad ke-19. Comte berpendapat bahwa indera manusia sangat penting dalam memperoleh pengetahuan, dan namun untuk memastikan kebenarannya, kita perlu alat bantu dan eksperimen yang akurat. Misalnya, kita tidak hanya bisa mengatakan bahwa api panas atau matahari panas. Kita perlu mengukur dan membuktikan dengan derajat suhunya. Seperti dalam pengukuran suhu dalam derajat Celcius. Comte menganggap positivisme bukanlah aliran yang berdiri sendiri, tetapi merupakan penyempurnaan dari dua aliran, yaitu empirisme dan rasionalisme. Empirisme mengandalkan pengalaman indrawi untuk memperoleh pengetahuan, sedangkan rasionalisme menggunakan logika dan akal budi. Positivisme menggabungkan keduanya, namun dengan fokus hanya pada hal-hal objektif dan terukur. Artinya, positivisme hanya menerima pengetahuan yang dapat diamati secara langsung dan dibuktikan dengan eksperimen yang terukur alam derajat Celcius. Comte juga mengemukakan hukum 3 tahap dalam perkembangan pemikiran manusia. Menurutnya, pemikiran manusia berkembang dalam 3 tahap. Yang pertama yaitu zaman teologis. Manusia percaya bahwa gejala alam disebabkan oleh kekuatan adikodrat seperti dewa-dewa atau Tuhan. Pada tahap ini, manusia mengaitkan segala fenomena dengan kekuatan ilahi. Zaman ini terbagi menjadi 3 periode. Ada animisme, yaitu keyakinan bahwa benda-benda memiliki jiwa. Politeisme, yaitu kepercayaan kepada banyak dewa. Yang ketiga ada monoteisme, yaitu kepercayaan kepada satu Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua ada zaman metafisis. Pada tahap ini manusia mulai mengartikan penjelasan tentang kekuatan adikodrati dengan konsep-konsep abstrak yang lebih bersifat filosofis. Penjelasan alam lebih cenderung bersifat spekulatif dan teoritis. Yang ketiga yaitu zaman positif. Pada tahap ini manusia mulai berusaha memahami fenomena alam dengan cara yang lebih ilmiah. Mereka berusaha mencari hukum-hukum alam melalui pengamatan dan eksperimen. Pada tahap ini, manusia tidak lagi mencari penjelasan yang bersifat spekulatif, tetapi berfokus pada pengetahuan yang bisa diuji dan dibuktikan. Comte juga menjelaskan bahwa hukum
tiga tahap ini berlaku tidak hanya dalam perkembangan pemikiran umat manusia secara keseluruhan, tetapi juga untuk setiap individu. Sebagai contoh, seorang anak akan cenderung berpikir secara teologis, seorang remaja lebih cenderung metafisis, dan seorang dewasa akan berfokus pada pengetahuan yang ilmiah dan positif. Selain itu, Comte mengurutkan ilmu pengetahuan dalam sebuah rangkaian yang saling bergantung satu sama lain. Urutannya adalah sebagai berikut, yaitu yang pertama ada ilmu pasti, yang kedua astronomi, yang ketiga fisika, keempat kimia, 5 biologi, 6 sosiologi. Setiap ilmu ini saling membangun dan mengandalkan ilmu sebelumnya, dan sosiologi adalah ilmu yang paling kompleks karena mempelajari masyarakat dan perilaku manusia yang dipengaruhi oleh banyak faktor. Positivisme memberikan kontribusi besar dalam dunia ilmu pengetahuan dengan menekankan kepentingannya, eksperimen, dan pengukuran yang tepat. Metode ilmiah yang digunakan dalam positivisme membantu kita untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih akurat dan dapat diuji secara objektif. Oke, itu dia pembahasan tentang 3 aliran filsafat, yaitu idealisme, positivisme, dan materialisme. Ternyata, cara orang untuk memahami dunia bisa sangat berbeda. Ada yang fokus pada ide dan pikiran, ada juga yang lebih mementingkan fakta yang bisa diukur. Bahkan, ada yang melihat semuanya dari sudut pandang materi. Semoga setelah ini kita bisa lebih paham dan bisa berpikir lebih luas tentang dunia dan bagaimana kita melihatnya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.